Saatnya beres-beres kamar dan ganti spray baru, dan aku di sini mau cerita tentang pengalaman aku ketika pertama kali ngonten sampai dimonetisasi. Oke, yang penasaran simak terus ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Jadi kemarin ini aku tuh baru beli spray baru. Nah, aku tuh pertama kali lihat spraynya tuh seneng. Yang pertama itu motifnya, kemudian aku pegang gitu ya, dan ternyata itu bahannya tuh adem dan enak banget ya, walaupun ini lumayan agak mahal ya. Harganya tuh sekitar 200-an. Nah, untuk spray ini aku memang gimana ya, pilihnya tuh yang bener-bener adem karena aku tuh pernah beli motifnya bagus tapi bahannya tuh panas gitu ya. Kecuali kalau merek-merek My Love atau yang lainnya itu udah dijamin adem banget. Nah kalau ini tuh aku pertama lihat motifnya ini kan motif-motifnya kayak motif-motif yang zaman-zaman dulu gitu ya, bunga-bunga gini, dan ternyata tuh bahannya adem enak banget. Dan ini karena aku tuh mau ke Jogja, jadinya tuh aku ganti spray yang baru dulu. Pokoknya aku mau cuci-cuci dulu, mau bersih-bersih dulu sebelum aku ke Jogja. Nah, di sini tuh aku sekalian mau cerita tentang pengalaman aku waktu pertama kali ngonten di Facebook sampai dimonetisasi. Jadi kalau dulu-dulunya tuh aku masih ragu gitu ya, kok banyak banget yang berseliweran gitu bikin video di situ, apakah itu tuh bisa dimonetisasi gitu ya. Aku nggak terlalu mencari tahu, cuman lama-kelamaan aku jadi pengen cari tahu gitu ya, ternyata di Facebook ini bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah, timbullah ide-ide tuh ya, yang dasarnya aku itu emang sudah main di channel lain, terus lihat di channel ini bisa menghasilkan. Lanjut deh, aku tuh langsung gercep aja cari-cari info kayak gitu. Cuman aku kalau tahu gitu nggak langsung bikin konten gitu ya. Jadi aku pelajarin dulu gimana stepnya, dan mungkin biasanya tuh setiap channel itu sama gitu ya untuk peraturannya. Jadi ya aku ya belajarnya nggak terlalu banyak ya, asal langsung daftar aja, langsung aku bikin konten. Dan setiap aku tuh bikin konten gitu ya, yang namanya mau mulai, aku tuh nggak pernah yang namanya nganggep itu sampingan gitu ya. Pokoknya kalau kita tuh niat di berkontenan, ya udah kita niat aja dulu. Yang penting bikin video. Untuk masalah monetisasi itu aku tidak terlalu memikirkan daripada pusing gitu ya, daripada jadi beban gitu ya. Nah, karena aku kan hobi banget bikin video kayak gitu, jadinya ya udah sekalian aja aku mau share. Walaupun aku tuh kurang konsisten gitu ya dalam jamnya, tapi aku tuh berusaha untuk upload tuh setiap hari, karena aku kan juga ngonten di tempat lain, terus juga cari cuan dari media sosial yang lain, jadi otomatis ya waktunya tuh terbagi-bagi. Apalagi pekerjaan rumah tangga itu yang tidak ada habisnya, ditambah aku tuh masih jualan online juga, jadinya waktunya tuh bener-bener terbagi semuanya. Tiap hari nyempetin edit ya, pokoknya itu kalau jadi konten kreator siap-siap lah ya. Pokoknya kita itu berusaha ya untuk semaksimal mungkin. Karena kalau lagi ngonten kayak gini, kita tuh bisa jadi sutradara, kemudian kita jadi pemainnya, terus kita jadi editingnya. Keren nggak tuh emak-emak kayak gini? Pokoknya seperti dunia di perfilman. Udah ngerjain pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya, yang harusnya 1 jam selesai jadi bisa 3 jam selesai, gara-gara kita tuh ngonten, mindah-mindahin kamera kayak gitu ya. Terus habis itu kita masih edit, masih dubbing juga. Nah, untuk masalah edit itu yang paling lama juga gitu ya. Kita tuh, kalau aku sendiri sampai ngantuk-ngantuk ya, karena kalau udah selesai diedit baru dikoreksi lagi suaranya, kira-kira ada yang salah enggak kata-katanya kayak gitu, dan biasanya tuh aku sampai ketiduran. Karena setiap aku tuh mengambil langkah sesuatu ya, seperti kita tuh terjun di dalam perkontenan, ya udah kita tuh serius aja gitu ya, jangan main-main juga. Karena kan ketika kita tuh terjun di perkontenan, kita kan harus memenuhi persyaratan juga untuk 5.000 pertemanan dan 60.000 menit ya. Jadi ya aku tuh menggunakan waktu sebaik-baik mungkin dalam mengurus rumah tangga sampai ngurusin konten aku. Jadi yang aku lakukan kemarin ya, itu tiap hari kan aku upload video, kemudian aku juga upload reels, dan di suatu ketika ada reels aku tuh yang meledak. Nah, itu yang bikin aku tuh cepet termonetisasi. Karena memang benar ya, ketika kita tuh rajin bikin video dan upload video setiap hari, nah kita itu bakalan dikasih kejutan gitu ya, entah video mana yang bakalan meledak, dan alhamdulillah sampai termonetisasi. Dan itu pun juga aku lakukan dengan cara yang sama ketika aku tuh membuat channel di channel lain ya. Dan untuk pengalaman aku itu ya, itu lebih cepat penayangannya daripada pengikutnya. Dan pada intinya itu semuanya tuh sama ya, yang penting itu adalah konsisten. Karena untuk memulai itu sebenarnya nggak
agak susah ya. Yang paling susah itu emang bener-bener konsistennya. Kemudian bikin video semenarik mungkin. Ya walaupun video aku tuh masih video ecek-ecek gitu ya. Yang penting seperti yang aku bilang tadi, yang penting tuh kita udah berusaha semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Nah itulah pengalaman aku, semoga sedikit bermanfaat buat kalian yang ingin terjun ke dunia konten kreator. Oke, kembali ke video. Jadi setelah tadi aku udah selesai ngerapiin tempat tidurnya, udah aku ganti spray. Kemudian di sini aku mau beresin rak aku yang super berantakan. Karena kalau kadang keburu-buru gitu ya, jadi naruhnya tuh asal-asalan, akhirnya berantakan seperti ini. Jadi rak ini tuh juga jadi sasaran mainannya di Alia. Karena kan di sini banyak make upannya gitu ya. Nah, di Alia tuh sukanya mainan make upan, terus suka ngambil kacamata dan lain-lain. Akhirnya berantakan gitu ya. Jadi bukan hanya piring gelas aku yang ada di dapur, tapi rak ini juga jadi sasaran mainannya. Jadi kayaknya berantakan banget gitu ya, kalau dipandang-pandang itu kayaknya nggak enak banget. Akhirnya ini aku mau rapikan. Nah ini ya, karena di bawahnya itu masih ada selonya, ada apa ruangnya gitu ya. Terus ini tuh aku manfaatin buat tempat bukunya Mas Wari, dan bukunya itu tebel-tebel banget. Nah alhamdulillah ya, walaupun ini tuh rak-rak hanya plastik gitu ya, tapi ini kuat banget untuk naruh beban buku yang berat. Dan setelah itu ya udah selesai untuk pasang spraynya, terus raknya juga udah selesai. Lanjut aku tadi nyapu sampai bersih, dan ini udah selesai, alhamdulillah sudah rapi. Nah mungkin sekian aja ya video dari aku. Tidak terasa aku tadi udah ngoceh kesana kemari sampai panjang lebar. Semoga videonya bermanfaat, dan see you next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.